Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan ketika kita berbicara berkaitan dengan bisnis syariah, ya, karena kita ada di jurusan manajemen bisnis syariah, maka kita perlu memperhatikan segala macam bentuk bisnis di sekitar kita ataupun bisnis yang akan kita laksanakan. Kita harus perhatikan dari aspek konsep syariahnya. Artinya, segala sesuatu itu harus kita kembalikan lagi kepada aturannya. Bagaimana sih Islam itu mengatur bisnis? Sehingga ketika kita melakukan bisnis, itu adalah bisnis yang menghasilkan keberkahan. Jadi bukan hanya materi saja yang kemudian kita dapatkan. Nah, salah satu bentuk bisnis yang kemudian bisa kita jadikan sebagai salah satu hal untuk dijalankan, ada yang namanya syirkah. Mungkin di antara kita sudah ada yang mengenal kata syirkah. Apa itu syirkah? Nah, syirkah di sini secara bahasa, dia itu merupakan gabungan dari dua bagian atau lebih yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Kenapa? Karena yang namanya sudah gabungan, berarti dia sudah menjadi satu badan, atau dikatakan dia itu mereka ya, dua orang ini atau lebih yang ketika bergabung di dalam sebuah usaha, maka ini menjadi satu kesatuan. Sehingga harta yang dimiliki itu juga adalah harta bersama, karena adalah harta perusahaan yang dijalankan bersama-sama. Nah, lebih jelasnya lagi di dalam syarak, nah syirkah itu diartikan sebagai transaksi antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dan tujuannya adalah mencari keuntungan. Kenapa di sini tujuannya mencari keuntungan? Karena yang dijalankan adalah bisnis, dan bisnis di sini pastilah yang dicari adalah materi. Dan itu bukan kemudian wah ini gila harta, enggak. Tetapi memang karena di dalam Islam itu diajarkan bagaimana kita untuk berbisnis dan mendapatkan keuntungan yang berkah. Nah, sehingga di dalam konsep syirkah ini bukan hanya sekedar saya mau kerjasama dengan kamu, saya cuma mau naruh nama saya aja, saya mau naruh uang saya aja, habis itu saya tinggal. Tidak demikian, melainkan yang namanya kerjasama artinya kita bekerja bareng untuk mengelola harta yang kemudian sudah kita sepakati bersama. Nah, itu begitu. Atau mengelola harta dari bisnis yang kemudian kita sudah sepakati. Nah, memang ada dasarnya syirkah itu. Nah, syirkah di sini ada di dalam surat As-Sadd ayat 24. Yang artinya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu ya, berserikat ini artinya orang-orang yang bekerja sama. Sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang solih, dan amat sedikitlah mereka ini. Nah, hanya sedikit. Maka di sini kita perlu berhati-hati ya di dalam berbisnis. Kemudian Nabi juga bersabda, sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Hurairah, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. Makanya di sini adalah suatu hal yang tidak bisa kita sepelekan. Maka di dalam sebuah kesepakatan yang dibangun di dalam syirkah itu harus benar-benar disepakati, terbuka, dan juga mungkin perlu dalam keadaan tertulis. Sehingga ketika di kemudian hari ada hal-hal yang tidak sesuai dengan akad, nah perlu kita perhatikan lagi draft-draft yang kemudian sudah kita sepakati kemarin gitu ya. Nah,
Makanya di sini ada rukun dan syarat yang harus kita penuhi. Rukun syirkah itu ada 3. Yang pertama adalah akad. Jadi akad itu ada ijab qabul ya, ada serah terimanya. Artinya saya mau bekerja sama dengan kamu. Nah, yang dia juga bilang saya juga mau bekerja sama dengan kamu. Nah, maka di sini terjadilah yang namanya ijab kabul. Saya akan menyerahkan harta, saya akan menyerahkan tenaga saya misalnya. Nah, nanti kita akan bahas itu terkait dengan jenis-jenis syirkahnya. Yang kedua, harus ada 2 pihak yang berakad atau lebih. Nah, di sini syaratnya harus memiliki kecakapan. Jadi, memiliki keahlian untuk mengelola harta. Nah, jadi nggak bisa. Makanya tadi tidak bisa dikatakan ketika kita mau bersyirkah, kemudian kita hanya menyetorkan nama saja atau menyetorkan modal saja. Tapi setelah itu urusan pengelolaan hartanya saya nggak peduli, yang penting nanti saya dapat bagi hasilnya. Nah, itu tidak bisa demikian. Nah, yang ketiga, objek akad itu juga perlu diperhatikan. Di sini mencakup pekerjaannya itu seperti apa yang nanti akan disepakati, modalnya juga bagaimana atau berapa jumlahnya. Nah, ini berkaitan dengan rukun. Bagaimana dengan syaratnya? Syarat sahnya ada 2, yaitu objek akadnya berupa tasarruf, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad. Misalnya ada aktivitas akad jual beli. Nah, di dalam syirkah ini tidak boleh ada akad pinjam meminjam. Kenapa? Jadi untuk aktivitasnya ya, nanti ini tidak boleh ada pinjam meminjam. Jadi karena memang ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan gitu ya, maka tidak boleh ada di dalamnya unsur pinjam meminjam. Kenapa? Karena kalau nanti ada unsur pinjam meminjam, tetapi kita yang kita harapkan itu mendapatkan keuntungan, maka ini jatuhnya adalah riba. Yang kedua, objek akadnya dapat diwakilkan. Apa maksudnya dapat diwakilkan? Jadi yang namanya misalnya si A dan si B itu ingin mendirikan sebuah usaha, kemudian kita perlu membeli barang tertentu untuk kebutuhan bisnisnya. Nah, maka si A boleh mewakilkan kepada si B atau B bisa mewakilkan ke si A untuk membeli barang tersebut. Artinya sama-sama bisa saling mewakilkan. Nah, di sini dari bentuk-bentuk syirkah yang ada di sekitar kita contohnya seperti apa? Misalnya kayak koperasi, itu kan kerjasama ya, karena ada para anggota yang menyertakan modal. Nah, kemudian juga kayak misalnya kita mau mendirikan PT, CV, firma, dan lain sebagainya, yang dia itu adalah untuk kerja sama usaha. Nah, maka dia dikatakan sebagai syirkah. Nah, di sini jenis-jenis syirkah itu dibagi menjadi 2. Ada syirkatul amlak sama syirkatul uqud. Kalau syirkatul amlak itu kerjasama yang kemudian dijalankan karena ada kepemilikan. Jadi artinya contohnya nih, kalau misalnya ada 2 orang anak yang mendapatkan warisan dari orang tuanya untuk menjalankan usaha misalnya. Nah, maka di sini dia jatuhnya adalah syirkatul amlak. Nah, kalau syirkatul uqud, nah ini syirkah yang terjadi karena akad-akad yang disepakati. Nah, ternyata banyak banget jenis-jenisnya. Nah, di sini ada syirkah inan yang pertama. Nah, syirkah inan ini dia itu 2 orang atau lebih yang melakukan kerjasama dengan menyertakan modal sekaligus mereka juga bekerja. Jadi langsung menerjunkan tenaganya. Jadi kalau misalnya kita mendirikan sebuah unit dagang, nah di sini ada 4 orang misalnya yang bergabung sama-sama menyetorkan modal 10 juta. Nah, mereka bukan hanya sekedar menyetorkan modal, tetapi mereka juga terjun langsung di dalam pengelolaan harta. Nah, maka ini yang dikatakan sebagai syirkah inan. Nah, kalau syirkah abdan, dia hanya sekedar tenaganya, hanya badannya saja yang digunakan. Misalnya ada 2 orang nelayan,
yang kemudian mereka bekerja sama kayak gitu ya, menyepakati akadnya nanti kalau kita dapat hasilnya misalnya 2 kilo kayak gitu atau berapa banyaknya ikan, nah nanti dibagi 2 ya, misalnya begitu. Jadi ini tenaga sama tenaga, tidak menyertakan modal sedikit pun. Nah, terus ada syirkah mudharabah dan ini yang umum ya, yang kita sering dengar mungkin. Nah, ada orang yang menyertakan modal dan juga ada orang yang dia hanya punya tenaga. Misalnya si A dia punya harta. Nah, dia punya modal, dia ngajak orang gitu ya, yang misalnya dia itu tukang jahit misalnya ya, tukang jahit. Nah, jadi digunakanlah jasanya, ayo kita kerja sama. Nah, maka di sini gitu ya, sekalipun dia hanya sekedar memberikan modal, tetapi dia harus tetap sama-sama mengelola usaha yang dibangun, kayak misalnya menentukan target, ini nanti pemasarannya kemana, keuntungannya kira-kira ini berapa, kayak gitu. Nah, itu sama-sama dipikirkan bersama. Jadi bukan hanya sekedar kalau ada sebuah usaha yang kemudian kita hanya sekedar nyetor nama aja kayak gitu, hanya sekedar ngasih uang itu nggak peduli gitu, yang penting ya nanti saya dapat hasilnya. Nah, itu yang nggak boleh ya di dalam Islam. Dan pun juga nggak boleh yang namanya kita ketika sudah bekerja sama, si A dan si B sudah bekerja sama, nah kemudian datang si C dan dia pengen bergabung. Nah, maka si A nggak boleh memutuskan sendiri, ya kamu boleh bergabung sama kami. Nggak boleh, kenapa? Karena usaha ini sudah milik 2 orang. Nah, maka untuk menambah anggota, dia harus atas kesepakatan bersama untuk menambah anggota baru. Dan di sini gitu ya, artinya akad yang awal yang sudah dibangun harus diperbarui lagi. Begitu juga dengan tambahan modal di tengah-tengah bisnis yang dijalankan. Kemudian ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh ini ada 2 tenaga atau 2 badan yang bekerja sama tetapi modalnya dari pihak luar. Contohnya seperti apa ya, nanti silakan ini menjadi tugas mencari contoh dari syirkah wujuh dan juga syirkah mufawadah. Yang mana syirkah mufawadah ini dia merupakan 2 pesero, artinya 2 usaha yang dia digabung dengan bentuk syirkah yang sudah disebutkan tadi, ada inan, abdan, mudharabah, dan wujuh. Nah, itu menjadi tugas mahasiswa, silakan mencari contoh dari syirkah wujuh dan syirkah mufawadah. Nah, kalau misalnya juga ada yang perlu didiskusikan, silakan berikan kolom, berikan diskusinya ya, dituliskan di kolom di MOOCs ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.